Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noni Sulaiman. Saya dari instansi Basarnas dan jabatan saya Peralatan Pencarian dan Pertolongan Pemula. Saya angkatan 25 kelompok 2. Jadi tema video kali saya ini yaitu aku smart ASN dan peranku untuk instansiku. Nah, jadi yang dimana materinya telah dipaparkan oleh Ibu Siti tadi ya. Nah, yang pertama tugas pokok. Nah, kita merencanakan, saya itu merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap setiap kecelakaan, bencana, dan kondisi yang membahayakan manusia. Kedua, jenis layanan yang diberikan apa sih? Apa sih jenis layanan yang diberikan? Layanan utama yang diberikan oleh Basarnas yang bersifat pelayanan publik khususnya di kedaruratan yaitu yang pertama, layanan tanggap darurat emergency response yang melaksanakan operasi SAR di darat, di laut, udara sesuai dengan laporan PPRI. Kalian heran kan pasti? Kita itu melakukan dimanapun kita melakukan evakuasi, mau di kondisi apapun kita harus siap, mau di medan apapun kita harus siap. Itu bukan sudah melakukan pelayanan kita kejadian ya. Nah, selanjutnya kita lakukan di upaya pencarian terhadap korban hilang, salah satu layanan kita. Ketiga, melakukan pertolongan medis dan evakuasi terhadap korban yang ditemukan. Melakukan pertolongan medis. Nah, yaitu layanannya itu dalam komunikasi kedaruratan. Itu kita menerima dan menverifikasi informasi kedaruratan. Misalnya melalui nomor darurat atau posko. Itu juga kan ada di siaga itu ada rescuernya sama komunikasinya. Rescuer turun lapangan, untuk komunikasinya itu mereka menerima informasi dari saksi begitu bisa. Nah, yang ketiga, apa sih standar layanan yang harus dicapai? Standar layanan di Basarnas sering diukur dengan kecepatan, ketepatan, dan keselamatan. Nah, jadi kita ini membutuhkan respon time, kecepatan waktu tanggap yaitu maksimal 30 menit setelah laporan diterima untuk mengerahkan tim sesuai SOP. Efektivitas operasi, tingkat keberhasilan dalam menemukan dan mengevakuasi korban secara aman. Dan yang paling pentingnya itu apa ya, kalian tahu apa? Safety first, keselamatan diri kita sendiri. Itu yang paling utama yang kita harus ingat dalam pikiran kita. Oke? Safety first, keselamatan adalah utama. Keselamatan diri, lingkungan, dan tim kita. Oke? Selanjutnya kesiapan alut dan personil. Ini alat yang utama yang kita akan gunakan ini dalam kondisi prima dan siap digunakan kapan saja. Jadi kondisi alut itu harus siap ya. Jangan ada yang bahaya loh ketika ada operasi terus ada salah satu alut yang bermasalah, itu menjadi hambatan lagi untuk kita. Jadi kita harus lakukan pemeliharaan setiap hari, paling baik pemeliharaan setiap hari, karena ya kita tidak tahu kan ya, namanya juga mesin kalau tidak dipantau gitu. Nah, selanjutnya kita masuk di keempat, misi keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Itu
keterkaitan kita ya. Oke, keterkaitan tugas kita dalam pencapaian tujuan instansi. Oke, jadi itu meningkatkan dan memastikan layanan SAR yang cepat, tepat, aman dan terkoordinir. Itu ya. Dan untuk meminimalisir risiko dan kerugian akibat bencana kecelakaan, saya mengambil satu keterikan aja ya. Banyak loh, banyak. Nanti videonya kepada yaitu dalam kesiapsiagaan alat dan personil itu dia masuk dalam mendukung, maksudnya keterkaitannya yaitu mendukung standar layanan cepat dan tepat. Jadi memastikan bahwa respon time 30 menit dapat terpenuhi atau aspek manajemen ASN dalam pengelolaan aset dan personel. Nah, untuk ulasannya itu langkah-langkah yang akan saya lakukan berlandaskan pada prinsip manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama, peningkatan kinerja melalui prinsip manajemen. Saya akan fokus pada pengembangan diri dan integritas, penguatan sistem merit individu secara proaktif mencari dan mengikuti pelatihan teknis SAR. Misalnya, saya kan hobinya renang, terus free dive. Jadi kedepannya saya ingin mengikuti water rescue. Kebetulan saya juga suka jungle gitu, sering naik gunung juga. Jadi atau hike angle rescue. Okay. Untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi saya akan memastikan kinerja saya dinilai secara objektif dan berupaya mencapai target kinerja yang ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kinerja melalui prinsip smart ASN. Saya akan mengintegrasikan literasi digital untuk mendukung operasi, yaitu digital skill saya kecakapan di digital, memanfaatkan teknologi drone. Ini yang digital skill yang harus kita harus memanfaatkan teknologi drone, aplikasi komunikasi terkini untuk memperlancarkan koordinasi tim di lapangan. Penting ya. Kedua yaitu digital kultur, yaitu budaya digital yang dimana menggunakan media sosial dalam platform digital instansi secara bijak untuk mengedukasi publik tentang keselamatan, alih-alih ya menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau hoax, sekaligus membangun citra positif Basarnas. Dengan itu adalah platform digital instansi. Nah, dari semuanya ini ya dalam mengaplikasikan prinsip sistem merit, yaitu kompetensi dan profesionalisme dan literasi digital, yaitu efisiensi dan akurasi informasi, kinerja saya sebagai bagian dari Basarnas akan secara efektif mendukung terwujudnya smart governance di bidang pelayanan publik kedaruratan. Nah, jadi itu saja video singkat dari saya bertemakan aku smart ASN dan peranku untuk instansiku, dan akan saya tutup dengan slogan Basarnas, yaitu we are family, profesional, modern, teruji. Afiknam jagat samaram. Semoga selamatlah alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.